Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang DHCP, VLAN, NAT overload, routing protokol OSPF, dan inter-VLAN routing. Jadi seperti yang dilihat di topologi di sini, ada sebuah 3 router yang terhubung dalam sebuah broadcast multi access nanti yang bakal digunakan untuk melakukan sebuah routing protokol menggunakan OSPF. Kemudian di sini ada sebuah 2 VLAN yang saya buat nantinya, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini ada satu network juga yang digunakan untuk VLAN 99. Dan di sini saya membuat sebuah server dan router yang seakan-akan layaknya seperti internet, yaitu ISP. Jadi saya mencoba untuk di sini saya menggunakan sebuah IP public, yaitu bernilai 152.168.106.1 yang kita dapatkan dari ISP. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mengakses keluar ke internet layaknya ISP melalui server ini. Oke, hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk konfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing. Jadi karena di sini ada VLAN 10 dan di sini VLAN 20, maka kita harus mengkonfigurasikan inter-VLAN routing di router. Oke. Terlebih dahulu kita harus membuat subinterface. Kenapa harus membuat subinterface? Karena inter-VLAN routing ini menggunakan 2 VLAN. Karena secara fisikalnya cuma hanya satu, maka harus dibuat subinterface. Maka configuration interface itu 0 tick 10 encapsulation dot one key 10 IP address 10.1.255 Oke, terlebih dahulu kita harus memberikan IP untuk default gateway di router, yaitu pertama untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Encapsulation.1key ialah encapsulation yang digunakan untuk VLAN yang nantinya bakal di encapsulation, kemudian di encapsulation kembali lagi untuk di routingkan di router. Kalau sudah, artinya konfigurasi inter-VLAN routing di router sudah berhasil. Sekarang kita tinggal konfigurasi di switch. Di switch kita perlu mengkonfigurasi sebuah interface yang menuju end device menggunakan mode akses. Semua switch yang basisnya menggunakan VLAN yang terhubung terhadap langsung ke end device itu harus dimodkan menjadi akses. Akan tetapi yang menuju sebuah router yang disubinterfacekan harus dilakukan sebuah trunking, bukan akses. Enable personal 3 switch. Kita harus buat dulu VLAN terlebih dahulu. VLAN 10 VLAN 20 VLAN 10 IP address saya coba memberikan IP untuk VLAN-nya di switch itu 10.3, artinya IP ini masih masuk dalam network dari VLAN 10. Tidak harus 10.3, tapi juga boleh 10.30, 10.31, terserah, yang penting masih dalam satu network di VLAN 10. Sama juga untuk VLAN 20.
Kemudian kita konfigurasi di fast interface-nya ya, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 H20 sudah. Kemudian switch port interface Ethernet 02, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kalau sudah, berarti port fast Ethernet 02 dan fast Ethernet 03 sudah dikonfigurasi untuk masing-masing VLAN yang harus bisa dilewatin. Kemudian di fast Ethernet 01, karena ini adalah basisnya adalah konsep dari router on stick, jadi harus dilakukan sebuah sub interface di router untuk saling bisa melakukan interVLAN routing antar VLAN yang berbeda. Jadi kita harus melakukan sebuah trunking. Exit interface fast Ethernet 01, switch port mode trunk. Switch port mode trunk sudah cukup, jadi tidak perlu menggunakan native, tidak perlu menggunakan tambahan-tambahan lagi begitu. Kalau sudah seperti ini, artinya konfigurasi switch dan VLAN sudah tidak bermasalah. Oke, dari masing-masing PC ini belum memiliki sebuah IP. Saya akan mencoba untuk menggunakan sebuah DHCP agar masing-masing PC ini mendapatkan sebuah IP. DHCP ini diberikan dari router C. Kita akan coba konfigurasi. Exit. Konfigurasinya untuk DHCP, kita harus membuat pool terlebih dahulu. Buat poolnya IP DHCP pool VLAN 10, masukkan range networknya. Kemudian default routernya, default router berarti ialah sebuah default gateway yang dimiliki dari sebuah router untuk sebagai acuan untuk menarik PC-PC-nya, sehingga kita bisa tempatkan atau nilai IP dari default router ialah IP dari default gateway dari VLAN tersebut. Nah, default router adalah 10.1. IP ini adalah yang tadi kita tempatkan di router C yang ditempatkan dalam sub interface. Nah, IP inilah nanti yang sebagai acuan untuk memberikan sebuah service DHCP kepada VLAN-nya. Artinya kalau nanti ini tidak sama dengan dari sub interface-nya yang ada di sini IP-nya, layanan DHCP tidak akan berjalan. Misalnya kita buat 2 atau 20, ketika nanti dicek pool VLAN-nya ternyata berbeda dengan default gateway yang ada di router, maka layanan DHCP-nya kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Oke. Itu juga bisa nambahkan DNS server, misalnya 888. Sudah. Kemudian kita juga buat DHCP poolnya untuk yang VLAN 20 network 20.0 255.255.255.0. Default router 192.168.21 DNS server. Oke. Setelah melakukan pool di layanan DHCP, kita perlu juga melakukan sebuah exclude address. Exclude address adalah IP yang seharusnya tidak diikutkan dalam sebuah pemberian IP kepada host-host. Jadi biasanya IP yang exclude address ini adalah IP yang digunakan untuk default gateway. Kemudian IP-IP yang khusus digunakan yang basisnya adalah static. Maka kita harus definisikan dulu IP exclude yang sudah digunakan. Itu IP exclude DHCP exclude address yang untuk VLAN 10 itu digunakan tadi 19.8.10.1 sampai 10.3. Kita bisa buat seperti ini jadinya. 10.1 hingga
Ini berarti IP, pemberian layanan IP yang diberikan di VLAN 10 itu tidak termasuk dari 10.1 hingga 10.3, artinya bakal dimulai dari 10.4. Kemudian yang VLAN 2 sama sampai 10.3 juga. Oke. Kalau sudah, artinya layanan DCP sudah dapat digunakan oleh host. Kita cek. Ya, sudah dapat. Coba kalau kita coba lagi untuk mengecek apakah sebelumnya dari 24. Kenapa mulai dari 24? Karena tadi 21 hingga 23 sudah digunakan atau di-exclude-kan, tidak digunakan dalam layanan DHCP-nya. Ini adalah 4. Kemudian di sini coba lagi. Oke, sudah dapat 10.4 juga. Oke, konfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing sudah dilakukan. Mari kita coba untuk memastikan apakah sudah konfigurasi sudah dilakukan, sudah benar atau tidak. Untuk mengetes konfigurasinya apakah sudah benar atau tidak, atau mengetes ping, kita harus mengetes antar per device terlebih dahulu. Oke, antar PC router itu sudah tidak bermasalah. Antar VLAN routing sudah berhasil. Oke. Konfigurasi VLAN dan VLAN routing di sini sudah dilakukan. Selanjutnya kita melakukan sebuah layanan DHCP di VLAN 99. Kita tinggal buat terlebih dahulu. DHCP full VLAN 99 network 92.8 990 255 255 250 default router DNS. Jangan lupa untuk mengeksekusikan address terlebih dahulu untuk yang default gateway sehingga tidak bertabrakan. IP DHCP exclude address 192.168 1. Saya contohkan di sini sampai 2, artinya nanti DHCP layanan IP yang diberikan pada host itu dimulai dari angka 3. Oke, berarti sudah dilakukan dan berhasil. Kita coba apakah sudah berhasil tidak DHCP-nya. Sudah berhasil DHCP-nya, sudah sukses dan dimulai dari angka 3.